warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pembimbing kami pada mata kuliah Ayat 3 dan Kemuhammadiyahan, Akhlak, Ibadah dan Muamalah, Bapak Abdul Muhid, SPLI, MPDI, dan juga teman-teman semua yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita semua masih selalu Allah berikan nikmat sehat sehingga kita semua selalu bisa menjalin silaturahmi meskipun lewat media online. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yang akan saya jelaskan. Materinya tentang paradigma ilmu dalam pandangan Islam. Apa itu paradigma ilmu? Paradigma ilmu adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang mestinya dipelajari. Nah, dalam hal ini ada keutamaan ilmu. Belajar dan mengajarkan ilmu itu sangat penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran juga disebutkan kenapa keutamaan ilmu. Adakah keutamaan menuntut ilmu? Jawabannya jelas ada. Keutamaan menuntut ilmu diantaranya yang pertama, dapat mengetahui kebenaran, mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang diajarkan. Kemudian terhindar dari fitnah dan laknat. Keempat, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Dan yang kelima, menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha. Disahihkan Al-Alami dalam Sahih Al-Jami' Is-Sahirin nomor 3913. Selanjutnya, bagaimana cara Islam memandang ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah, dan terdapat beberapa amanat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran, yang mana terkandung segala persoalan yang nyata di muka bumi ini. Karena ilmu juga memperbolehkan manusia mengkaji alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Teori ilmu dalam Islam. Teori merupakan landasan awal dalam melaksanakan praktek. Dalam teori pendidikan, hadirnya teori dapat memberikan stimulus dan pijakan dalam menentukan kurikulum, proses belajar mengajar, dan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Berbagai teori dikembangkan dalam dunia pendidikan, mulai dari teori nafisme, teori empirisme, dan teori konvergensi. Dalam pelaksanaannya, masih terjadi perdebatan dalam memaknai dan melaksanakan berbagai teori tersebut. Nah, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan teori yang berkembang saat ini harus disesuaikan dengan kondisi real dunia pendidikan, sehingga sampai saat ini, dari teori tersebut masih belum menjawab persoalan kualitas pendidikan. Dalam Al-Quran sebagai gagasan sebuah ilmu pengetahuan dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kilan suzu fansuzu yarfa'illahu zina amanu minkum wazina utul ilma darajah. Artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat pada kita semua dan kita paham tentang apa ilmu menurut pandangan Islam. Kita selalu sibuk mencari ilmu di dunia. Semoga kita selalu sibuk juga mencari ilmu untuk akhirat. Dengan ilmu kita akan membawa kebahagiaan bagi seseorang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil-ilmi, wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil-ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil-ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntunlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka tuntunlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntunlah dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja. Wallahu